Ikhtilaf itu adanya pada kunut subuh. Sedangkan kunut salat witir itu tidak ada ikhtilaf di situ. Nah, itu perlu dipahami dengan baik. Saya tidak tahu di sini ada kunut witir atau tidak. Kalau ada, malam inilah mulainya, begitu ya. Tapi beberapa masjid di Pekanbaru itu tidak ada kunut witirnya. Alasannya ikhtilaf. Ini kesalahan. Yang ikhtilaf itu adalah kunut subuh. Sedangkan kunut witir itu tidak ada ikhtilaf di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ighfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam ke-16. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa malam ini temanya adalah kunut dalam salat witir? Berdasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan cucunya Hasan. Kata Hasan, cucu Nabi radhiyallahu taala anhu bercerita, "Allamani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri." Nabi mengajarkan saya bacaan-bacaan yang disuruh untuk dibaca pada kunut witir. Inilah dalil bahwa di dalam witir itu ada kunut. Dan ulama sepakat bahwa kunut witir itu sunnah. Berbeda dengan kunut subuh. Kunut subuh yang mengatakan mutlak sunnah hanya mazhab Syafi'i saja. Tapi kalau kunut witir, tidak ada ulama yang mengingkari adanya sunnah kunut witir. Ini ada masjid beberapa keliru dalam masalah ini. Jadi sudah saya ajarkan ada kunut witir, katanya, oh ini kan ikhtilaf. Ikhtilaf itu adanya pada kunut subuh. Sedangkan kunut salat witir itu tidak ada ikhtilaf di situ. Nah, itu perlu dipahami dengan baik. Saya tidak tahu di sini ada kunut witir atau tidak. Kalau ada, malam inilah mulainya, begitu ya. Tapi beberapa masjid di Pekanbaru itu tidak ada kunut witirnya. Alasannya ikhtilaf. Ini kesalahan. Yang ikhtilaf itu adalah kunut subuh. Sedangkan kunut witir itu tidak ada ikhtilaf di situ. Ingat itu. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab. Salat tarawih dikumpulkan sahabat-sahabat, suruh imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Yusalli lahum 20 lailatan. Salat tarawih 20 rakaat. Wala yaqnutu illa fin nisfil baqi min Ramadan. Menyuruh mereka untuk kunut witir pada setengah terakhir bulan Ramadan. Disinilah perbedaannya dengan ulama lain. Mazhab Hanafi sepanjang tahun kalau witir ada kunut, mau bulan puasa maupun tidak bulan puasa. Mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dari awal Ramadan kunut. Pendapat yang paling banyak adalah pertengahan terakhir baru kunut. Dasarnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang menyuruh tarawih berjamaah ini kan bukan Rasulullah, tapi Umar bin Khattab. Rasulullah tak pernah tarawih berjamaah. Lalu orang sholat sendiri-sendiri. Ditengok sama Umar, ini tak cantik, tak bagus. Ayo sholat berjamaah. Dikumpulkan sama Umar bin Khattab. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Disuruhlah oleh Umar bin Khattab, nah malam ke-16 kunut witir. Artinya pertengahan terakhir. Berarti kalau kita bagi dua kan 15-15. Kalau memang 30 hari.
Nah, 15 pertama tidak kunut, 15 kedua kunut. Nah, begitu dia. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa yaknutuna fil witri fi nisfil akhir min Ramadan. Kata Imam Syafi'i, kunut itu ada di pertengahan terakhir bulan Ramadan. Jadi Imam Syafi'i lebih cenderung berpendapat dalam satu tahun kunut witir hanya di bulan Ramadan, kunut witir ya, dan itu pun setengah terakhir. Kebetulan malam ini ke-16, makanya judulnya kita setting supaya jamaah tidak nanti bingung kenapa ada kunut di rakaat terakhir kita, karena memang ada syariatnya. Wa amma salatu tarawih, dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan, fala syakka fi sunniyatiha wa in aqada al-ijma' ala zalika qalahu ghairu wahidin wa la ibrata bisawazil aqwal. Ini menunjukkan bahwa kunut pada witir setelah tarawih itu tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Jadi kita kunut witir. Apa doa yang dibaca? Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya untuk witir, itu yang kita baca selama hari ini pada kunut subuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman af'id. Kalau kita baca hadisnya, sebenarnya doa itu adalah yang Nabi ajarkan untuk witir. Lalu kenapa kita pakai untuk subuh? Kita pakai untuk subuh, kata ulama, ada bacaan-bacaan kunut lain memang. Umar bin Khattab mengarang sendiri bacaan kunut, tapi kata ulama tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Yang dikarang-karang oleh sahabat Nabi tadi itu, sebenarnya kunut itu dua aja yang penting. Ada permintaan, ada pujian kepada Allah. Tak mesti Allahumma hdina fiman hadait. Kalau mau kita karang sendiri kunut itu tak masalah. Yang penting ada permintaan, ada pujian, diakhiri dengan selawat kepada Nabi. Saya contohkan yang paling ringkas. Allahumma gfirli, ya Allah ampunlah dosaku. Udah satu. Apa itu? Permintaan. Ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun. Itu apa? Pujian. Udah dua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, selawat kepada Nabi, sunnah hujum di akhir. Dah tiga, dah cukup. Allahu Akbar. Jadi kunut itu tidak wajib Allahumma hdina fiman hadait. Cuman kenapa doa itu dibaca? Kata ulama tidak ada yang lebih afdal redaksi kunut mengalahkan Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait dibagi dua. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, itu adalah pujian. Sedangkan Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya itu adalah permintaan. Isi permintaan dalam doa kunut tidak ada yang lebih mantap daripada itu. Maka kata ulama apa? Subuh pun boleh pakai itu bagus, pada kunut witir pun itu juga dibaca bagus karena isinya bagus. Nah, mana tahu imam kita ingin menambahkan doa-doa khusus, tak jadi masalah. Di Masjid Haram itu 15 menit biasanya orang kunut aja 15 menit. Kami di Mesir dulu waktu kami kuliah, setiap malam 27 kami berkumpul di masjid yang paling pertama dibangun di Mesir, namanya Masjid Amr bin As. Imamnya namanya Imam Syekh Jibril, namanya Jibril. Itu kalau kunut witir, kunut witir itu 1,5 jam kunutnya saja. Nah, mungkin Bapak belum mengalaminya. Nah, saya mengalaminya sekali itu seumur hidup. Enggak tahan saya lagi. Memang setelah itu enak, cuman menjalankannya itu luar biasa. 1,5 jam. Mengapa? Karena kunut itu adalah doa dalam sholat. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal yang tak kunut subuh, Imam bin Ahmad bin Hanbal kan tak kunut subuh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kunut itu doa. Kalaupun kamu selama hari ini tak kunut, betulan dapat imam yang kunut, tetap angkat tangan. Kita misal selama hari ini Bapak tak kunut kan, mungkin Bapak mohon maaf misalkan Muhammadiyah kan biasa tak kunut. Kebetulan dapat imam kunut, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tetap kita aminkan. Karena kalau tak kita aminkan sayang, itu adalah doa dalam sholat.
Walaupun kita tak biasa kunut, kita ngaminkan karena itu doa. Doa amin, amin. Tapi kita sholat sendiri kita tak mengkunut bagi bapak-bapak yang tak biasa kunut. Nah, begitu. Nah, lalu kemudian kata Imam Nawawi, siapa yang meninggalkan kunut, maka dia sujud sahwi. Ini penting. Dalam solat menurut mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu banyak alasannya. Khusus bagi orang yang meninggalkan sunnah dalam solat, ada 2 sunnah dalam solat yang kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Apa itu? 1, duduk tahiyat awal. 2, tak kunut. So subuh begitu. Bagi orang yang biasa kunut subuh, kebetulan tidak kunut, lupa imamnya dan segala macam, maka diakhiri dengan sujud sahwi 2 kali. 2 alasan meninggalkan sunnah yang sujud sahwi. 1, tahiyat awal. Misalkan Isya tadi imamnya lupa tahiyat awal, itu sunnah, itu tak wajib hukumnya, maka sholatnya masih sah, cuman meninggalkan sunnah. Nah, yang kedua, kunut di sholat subuh. Bagaimana dengan kunut witir? Kata Imam Nawawi, kunut witirku pun lau tarakal kunuta, kalau ada yang meninggalkan kunut fi maudhi'in istahabbahu, pada tempat yang disunnahkan. Kunut subuh sunnah, kunut witir juga sunnah, sama-sama sunnah. Maka kalau ditinggalkannya apa? Sajadah lis-sahwi, maka dia sujud sahwi. Maka mana tahu imam terlupa dia kunut, tak masalah, tak sampai batal solat. Tapi di ujung solat Pak Imam kalau dia sadar dia lupa kunut, dia sujud sahwi. Jadi ibu jangan nanti bingung, kok ada takbir lagi, kok tak assalamualaikum. Tahiyat akhir seharusnya kan salam, ini tak salam, Allahu Akbar kata imam. Berarti imam tadi sadar dia kalau dia lupa ngajak bapak dan ibu untuk kunut. Maka sujud sahwi 2 kali. Begitu dia. Jadi Imam Syafi'i pun mengatakan maka disunahkan untuk melaksanakan fa'in tarakahu sajadah lis-sahwi. Siapa yang meninggalkannya dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, karena dia sunnahnya kategorinya adalah sunnah ab'ad. Dalam solat ada 2 sunnah, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat itu misalkan ngangkat tangan, Allahu Akbar, baca doa iftitah, bacaan-bacaan rukuk, bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah, baca ayat, itu namanya sunnah hayat. Sunnah hayat ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Yang harus sujud sahwi adalah jika yang ditinggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad cuma ada 2. Itu tadi, tahiyat awal yang solatnya lebih daripada 2 rakaat, dan satu lagi kunut. Nah, baik kunut subuh maupun kunut dalam solat witir. Jadi mau tahu imam terlupa karena tak terbiasa, karena kita pun setahun sekali kunut witir ini, maka terlupa wajar-wajar saja. Maka di ujung nanti imam ingat menyadarinya, dia kunut. Nah, inilah yang kita pelajari malam ini untuk mengingatkan kita malam ini kita mulai melaksanakan kunut. Itu dasar hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.